warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, ini Nadia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menghitung nilai menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti yang pertama kita akan menghitung nilai akhir seperti yang sudah saya di sini. Kemudian ada kriteria nilai dan juga kita bisa memberi keterangan lulus maupun tidak lulus, dan kita sekaligus bisa menjumlahkan dalam suatu kelas tersebut berapa nilai lulus dan tidak lulusnya. Di sini ini adalah seperti yang sudah jadi ya. Kemudian nanti kita akan tutorialkan satu persatu. Kita geser dua dulu yang kosong ya. Kita siapkan dulu berapa bobot nilai dan konversi nilainya. Di sini sebagai acuan saja. Yang nilai akhir kita klik ke tombol nilai akhir. Kemudian di sini sudah tersedia ya seberapa nilai dari nama-nama siswa di sini. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya adalah 90. Kita kesama dengan dulu, kemudian 90-nya kita kalikan dengan bobot nilai yang sudah ada. Tugas memiliki bobot nilai 25%. Jadi kita kalikan dengan 25%, kemudian kita jumlahkan dengan nilai UTS-nya 95 dikalikan 25%, karena bobotnya 25%, kita jumlahkan kembali dengan nilai UAS, kemudian kita kalikan dengan bobot nilainya yaitu 30%. Kemudian kita jumlahkan kembali dengan nilai keaktifannya dikali 20%. Baik, jadi kita langsung enter saja. Nah, sudah muncul nilai akhirnya adalah 90. Nah, untuk siswa-siswa yang lain kita cukup mengklik di sini, ada tombol panah ya, ada di sini. Langsung kita tarik ke bawah. Dan muncullah beberapa nilainya. Ini adalah cara yang pertama. Namun jika suatu ketika bobot nilai ini bisa saja berubah nilainya, kita tidak usah perlu bingung lagi harus edit satu persatu, karena di sini saya juga akan memberikan tutorial yang kedua. Yang pertama kita hapus dulu ya nilainya. Blok, lalu klik kanan, delete. Kita ke clear contents ya, clear contentsnya dihapus. Nah, kita ke sheet, klik ini ya, sebelah sini, kemudian insert set row. Nah, sudah muncul. Di sini kita bisa tuliskan bobot-bobot tadi ya, 25%. Kemudian UTS ada juga 25%. Kemudian UAS adalah 30%. Dan keaktifan adalah 20%. Nah, untuk memberikan nilai akhir kita cukup klik 90. Sama dengannya ya, karena sama dengan ini penting. Tidak akan jadi rumusnya kalau nggak ada sama dengannya. Sama dengan, kemudian klik 90 dikalikan kolom tugas 25%. Yang menjadi perbedaan dengan tadi, di sini kita akan memberikan tombol kunci. Nah, ini setelah saya mengklik tombol F4 sebagai tombol kunci atau mengunci sel ini. Ini namanya dinamakan dengan sel absolut. Sel absolut itu adalah sel yang tidak akan berpindah ketika kita copy nanti, seperti kita copy ke bawah tadi ya. Kemudian setelah kita klik tadi F4, kita jumlahkan kembali seperti awalnya tadi. Yang menjadi perbedaan hanyalah mengklik tombol F4 dikalikan tombol di sini ya. Jangan lupa F4-nya, kemudian jumlahkan kembali, klik sini, kemudian dikalikan dengan tombol UAS-nya. Jangan lupa F4-nya, kemudian dijumlahkan kembali dengan nilai keaktifan 80 dikalikan ini, lalu F4. Nah, kita enter. Nah, nilainya juga sama muncul. Kita tinggal tarik ke bawah dan sudah selesai. Nah, kita lanjut ke kriteria nilai. Kriteria nilai ini yaitu seperti ini. Jika dia
nilai akhirnya 90, maka dia dikonversikan nilai dalam beberapa kelompok. Caranya langsung saja, jangan lupa sama dengan dahulu. Kemudian rumusnya jika dalam kurung ini 90-nya dalam kurung 90, kemudian 90 lebih dari sama dengan 91, maka dia bernilai A. Lalu kita jika dia si 90 ini nilainya lebih dari sama dengan 81, maka nilainya adalah B. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ya maaf, di sini jika kembali kita buka dengan jika kurung nilai 90, kita ulangi kembali. Jika lebih dari sama dengan 70, maka dia akan mendapatkan nilai C. Kita kembalikan lagi, jika mendapatkan nilai 7 lebih dari 60 ya, di sini 60. Jika mendapatkan nilai 60 lebih dari 60 sama dengan 60, maka dia akan mendapatkan nilai D. Kemudian jika buka kurung ini lebih dari sama dengan 0, maka dia akan mendapatkan nilai E. Seperti itu. Nah, di sini untuk menutup kurung tadi kita perlu menghitung jumlah if-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disesuaikan kurungnya ini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul kriteria nilai dari Aisyah adalah B. Bagaimana dengan teman-teman Aisyah yang lain? Kita cukup mengklik tombol jumlah ke bawah, akan muncul sendiri seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa memberi keterangan apakah B itu termasuk lulus atau tidak lulus. Caranya juga sama. Ini rumus yang ada di kriteria nilai ini kita cukup copy CTRL-C, lalu ke sini ke kolom keterangan, kemudian CTRL kita paste di sini. Nah, kita ganti nih bagian yang A tadi di sini, A di sini kita rubah jadi kata lulus, sesuaikan yang sudah ada konversi nilainya. Jadi jika mendapatkan nilai A, dia akan lulus. Kemudian sama, B juga masih mendapatkan nilai lulus, C juga masih lulus. Nah, yang D ini sudah tidak lulus. Yang E juga sama, tidak lulus. Setelah kita enter, aduh, seperti itu. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ternyata semua mendapatkan nilai lulus. Sebentar, ini adalah masih di sebelah sini. Sebentar, kita tadi salah di kolomnya, harusnya kita setting di kolom sebelah sini. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi saya mendapatkan kesalahan, harusnya kita setting di sebelah kolom sini. Nah, kolom sebelah sini kita setting yang lulus tidak lulus, lulus
kita rubah A tadi dengan kata lulus. Kemudian yang B, mohon maaf tadi saya ada kesalahan, tapi caranya sama. Ini saya coba perbaiki lagi. Ini sangat mudah untuk membantu pekerjaan kita ketika mengkonversikan nilai. Klik. Nah, sudah muncul lulus ya. Tinggal kita tarik ke bawah dan ya semuanya dalam keadaan lulus. Kita bisa edit di sini. Nah, bagaimana jika menghitung tombol lulus, jumlah lulus dan tidak lulusnya dalam suatu kelas? Oke, kita ke sini, ke bagian sini. Caranya adalah kita menggunakan rumus sama dengan dahulu, count if, kemudian di sini muncul range dengan kriteria. Range-nya yang mau kita hitung adalah ini. Kita copy di sini. Nah, kemudian setelahnya range ini perlu kita kunci dengan tombol F4 tadi supaya ketika di copy dia tidak bergeser. Nah, kemudian jika rumus tadi dia mendapatkan nilai A. Setelahnya ditutup kurung dan enter. Nah, ternyata jumlahnya. Nah, ini sebenarnya masih mengikuti yang bagian sini. Kita klik tombol ini, kita cukup gantikan dengan jika mendapatkan kriteria B. Di sini jika mendapatkan kriteria C, jika mendapatkan kriteria D, dan sini jika mendapatkan kriteria E. Nah, sudah muncul ya. Jadi yang mendapatkan nilai B adalah 4 orang, nilai C adalah 1 orang. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.